mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonika Maulidia. Saya dari kelompok 3 Ilmu Alamiah Dasar, kelas 4 BKIA. Di sini saya akan sedikit memaparkan kondisi isu larangan mudik dan mengapa sih penting diangkat sebagai konten. Larangan mudik saat Lebaran agaknya terjadi. Upaya melarang pemudik pulang kampung terpaksa ditempuh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Larangan tersebut juga diputuskan dalam rapat terbatas atau ratas di Istana Merdeka Jakarta yang dilaksanakan via video konferensi. Larangan mudik juga diberlakukan karena hasil survei Kementerian Perhubungan menunjukkan masih banyak masyarakat yang berniat pulang kampung menjelang Lebaran 2020. Sebanyak 24% responden survei itu mengaku ingin mudik meski ada himbauan tidak melakukannya. Jadi, teman-teman, pelarangan-larangan mudik adalah isu yang cukup membuat kita tertarik, sebab banyak pemudik yang belum tahu apa akibat dari mudik dan apa yang akan terjadi. Karenanya, pemudik tidak akan tahu dia akan membawa virus ke keluarganya, ke desanya, ke temannya, atau yang lainnya. Jadi, dari kelompok kami, dibuatlah konten ini agar masyarakat tahu bahayanya mudik saat pandemi saat ini. Adita Irawati selaku juru bicara Kementerian Perhubungan menyatakan larangan mudik resmi bagi seluruh masyarakat dimulai pada hari Jumat 24 April 2020. Hal ini dilakukan guna mencegah persebaran virus corona. Keputusan ini dinilai cukup tepat mengingat bahaya mudik apabila mudik tetap terjaga. Larangan ini selaras dengan himbauan untuk melakukan segala aktivitas di rumah saja. Keputusan ini juga dapat memperkuat arahan untuk tetap tinggal di rumah, melakukan segala aktivitas di rumah, menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Dikutip dari kompas.com, mudik sendiri berarti kegiatan perantau atau pekerja migran kembali ke kampung halamannya. Kata mudik juga singkatan dari mulih dilik yang artinya adalah pulang sebentar. Dari situ bisa disimpulkan mudik berarti berpindahnya seseorang dari kota untuk pulang ke desa. Kegiatan ini jelas berlawanan dengan himbauan saat ini untuk merumahkan orang di tempatnya masing-masing sesuai dengan domisili saat ini. Merumahkan kegiatan belajar dan bekerja berarti merumahkan di tempat domisili saat ini, bukan merumahkan di tempat asal ataupun kampung halaman. Dalam konteks pandemi, keduanya berlawanan karena makna merumahkan sesuai domisili adalah imobilisasi. Sementara mudik memiliki makna kedua, yaitu mobilisasi atau keluar domisili. Kontradiksi ini terkait dengan resiko penularan. Imobilisasi menekan penularan, sementara mobilisasi meningkatkan resiko penularan. Dengan imobilisasi, orang tidak berpindah dari tempat domisili. Ini jelas mengurangi kontak antar manusia sehingga resiko saling menularkan bisa minimal. Seandainya tertular pun dapat ditelusuri rantai penularannya. Di lain pihak, mobilisasi meningkatkan peluang kontak antar manusia karena interaksinya di area publik, seperti terminal, stasiun, bandara, serta dalam kendaraan. Kondisi ini memungkinkan penularan dari orang sakit dengan maupun tanpa gejala. Penularan dari sini sulit ditelusuri, belum lagi resiko menjadi penular di desanya.
Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah penyakit impor yang diawali dengan kontak dan mobilitas manusia yang datang dan pergi dari dan ke luar negeri. Jadi, asalnya adalah karena adanya mobilitas global atau internasional yang masuk kategori masyarakat menengah ke atas dan mengenai masyarakat terutama di kota besar. Dalam proses perjalanannya, COVID-19 ini relatif dapat ditelusuri untuk melacak rantai penularan. Jadi, dalam situasi COVID-19 ini, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik dulu, dikarenakan agar memutus rantai penyebaran virus corona. Hal ini dilakukan agar penyebaran virus tidak semakin bertambah. Langkah tegas yang diambil oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah menerapkan aturan yang sangat ketat, mulai dari pembatasan jalan hingga karantina bagi warganya yang ingin mudik. Apabila warga tetap ingin mudik, siap-siap dikarantina selama 14 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mahendra Philip Setiawan. Kali ini saya akan membahas tentang corona. Corona merupakan berasal dari negara Wuhan atau negara China atau Cina yang sampai saat ini itu menyebar dengan cepat, salah satunya ke belahan dunia. Salah satunya itu di negara kita, Indonesia. Kita sebagai anak milenial, anak zaman now, kita harus tetap menjaga kesehatan supaya diri kita itu tetap terjaga, tidak terkena dengan virus corona tersebut. Salah satunya yaitu ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus menjaga diri atau menjaga jarak 1 meter. Yang kedua, ketika kita bepergian atau ada kepentingan yang mendadak, kita harus memakai masker supaya virus itu tercegah. Yang selanjutnya yaitu kita harus cuci tangan ketika setelah berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu kita harus menghindari kerumunan. Yang selanjutnya itu kita harus menjaga imunitas tubuh supaya diri kita itu tidak terkena corona. Salah satunya kita harus makan makanan yang sehat. Momen Ramadan bersama keluarga sudah menjadi tradisi di Indonesia. Bahkan untuk memenuhi hal tersebut, semua sektor diliburkan, baik perusahaan, pariwisata, kuliner, dan lain sebagainya. Namun, momen Lebaran kali ini tidak seperti biasanya. Wabah COVID-19 yang menyebar di Indonesia menyebabkan larangan mudik pun diceletukan. Untuk menghindari kekurangan ketersediaan bahan pokok sehari-hari pun, pemerintah menyediakan bantuan sosial untuk para perantau di beberapa daerah di Indonesia agar mereka tetap aman dan nyaman. Bantuan sosial ini ditujukan kepada para perantau yang notabene kurang mampu, dibuktikan dengan beberapa persyaratan yang harus diajukan. Mungkin hal itu tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Namun, semoga hal itu bisa membantu meringankan mereka sembari kita berdoa dengan sepenuh hati, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin.